Apa jadinya jika umat Islam sebenarnya adalah pengikut sejati Yesus Kristus? Bayangkan, para pengikut Muhammad yang dikenal dengan ketatnya monoteisme mereka, ternyata sejalan dengan ajaran asli Yesus yang menekankan penyembahan kepada satu Tuhan yang esa. Di tengah-tengah berbagai perbedaan teologis yang sering menjadi titik konflik, sebuah pemikiran menarik muncul, bahwa Islam mungkin saja adalah perwujudan dari ajaran Yesus yang murni, yang tidak tercemar konsep-konsep teologis yang berkembang kemudian, seperti Trinitas. Video ini mengundang Anda untuk mengeksplorasi pandangan ini, dan mempertimbangkan, apakah mungkin bahwa umat Islam sebenarnya adalah umat Kristen sejati. Perdebatan teologis antara Islam dan Kristen seringkali berfokus pada perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Namun, ada pandangan yang menyatakan bahwa umat Islam sebenarnya adalah pengikut ajaran Yesus Kristus yang sejati, karena mereka menyembah Allah yang esa, tanpa embel-embel Trinitas, sebagaimana yang tercermin dalam Injil. Dalam Islam, Yesus diakui sebagai salah satu nabi yang paling dihormati dan diutus oleh Allah. Al-Quran menyebut Yesus sebagai Ruh Allah dan Kalimat Allah, yang menunjukkan posisi istimewa Yesus dalam Islam. Namun, Islam dengan tegas menolak konsep Trinitas yang menuhankan Yesus. Sebaliknya, Yesus dianggap sebagai hamba dan rasul Allah yang mengajarkan monoteisme yang murni. Dalam Injil, Yesus seringkali menekankan keesaan Allah. Misalnya, Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan monoteisme yang sejalan dengan pandangan Islam. Konsep Trinitas, yang berkembang beberapa abad setelah wafatnya Yesus, menjadi salah satu pilar utama dalam teologi Kristen mainstream. Trinitas mengajarkan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun tetap satu esensi. Banyak sarjana dan umat yang mengaku Kristen mempertahankan bahwa Trinitas adalah penafsiran yang benar dari ajaran Yesus dan para rasul. Namun, ada kelompok-kelompok yang menyebut diri mereka Kristen namun menolak Trinitas, seperti Unitarian dan saksi-saksi Yehova. Mereka berargumen bahwa konsep Trinitas tidak memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci, dan merupakan hasil dari interpretasi teologis yang tercipta dari pikiran Paulus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah guru besar dan nabi, tetapi bukan Tuhan. Yesus jelas-jelas menyembah dan berdoa kepada Tuhan yang satu, namun banyak orang yang menuhankan Yesus secara harfiah, bertentangan dengan monoteisme murni yang diajarkan. Mereka seringkali lebih fokus pada penyembahan Yesus sebagai Tuhan, daripada memahami dan menghayati ajarannya. Umat Islam meyakini bahwa mereka adalah pewaris ajaran monoteisme murni, yang diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Al-Quran menegaskan bahwa ajaran Yesus telah diselewengkan oleh sebagian pengikutnya setelah dia diangkat ke surga. Al-Quran menyatakan bahwa mereka yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 dalam Trinitas, telah menyimpang dari kebenaran. Selain itu, Islam menekankan penyembahan kepada Allah yang esa tanpa perantara, yang sejalan dengan ajaran Yesus tentang keesaan Allah. Banyak orang yang mengaku sebagai Kristen, atau penyembah Yesus, seringkali tidak lagi mengikuti hukum-hukum Taurat yang diajarkan dalam Perjanjian Lama. Hukum-hukum ini, yang juga dipegang teguh oleh Yesus selama hidupnya, meliputi berbagai aturan dan perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Yesus sendiri menekankan bahwa kedatangannya bukan untuk menghapus hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Justru banyak para penyembah Yesus yang malah mengabaikan hukum Taurat ini. Sunat adalah salah satu hukum penting dalam Taurat,
yang diperintahkan kepada keturunan Abraham sebagai tanda perjanjian dengan Tuhan. Dalam banyak tradisi Kristen, sunat tidak lagi dianggap wajib. Hal ini kontras dengan praktik dalam Islam, di mana sunat tetap dipertahankan sebagai tanda kepatuhan dan kemurnian, sesuai dengan tradisi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Hukum Taurat melarang konsumsi daging babi karena dianggap najis. Namun, banyak umat Kristen saat ini tidak lagi mematuhi larangan ini, dan babi menjadi makanan yang biasa dikonsumsi dalam budaya mereka. Sebaliknya, dalam Islam, larangan makan babi tetap dijunjung tinggi sebagai bagian dari ketaatan terhadap hukum Allah. Islam memandang dirinya sebagai kelanjutan dan pemurnian dari ajaran-ajaran sebelumnya, termasuk hukum Taurat. Al-Quran dan hadis mengakui bahwa hukum-hukum yang diberikan kepada Musa adalah bagian dari wahyu ilahi, dan banyak di antaranya diteruskan dalam bentuk syariat Islam. Misalnya, ajaran tentang tauhid, larangan berhala, dan berbagai aturan etika dan moral yang berakar pada hukum-hukum Taurat masih dijaga dalam Islam. Yesus sendiri menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ini berarti bahwa ajarannya sejalan dengan hukum-hukum tersebut dan tidak bertentangan. Jadi, Islam dapat dilihat sebagai agama yang lebih setia terhadap ajaran Yesus, terutama dalam hal menghormati dan melaksanakan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Kontradiksi antara keyakinan dan praktik dalam Kristen, terutama dalam hal hukum-hukum Taurat, menunjukkan bahwa banyak penyembah Yesus telah mengabaikan ajaran Yesus karena terlupakan oleh dogma tak berdasar yang menuhankan Yesus. Sementara itu, Islam mempertahankan banyak hukum dan ajaran yang juga dipegang oleh Yesus, menunjukkan keselarasan yang lebih dekat dengan ajaran aslinya. Ini mengindikasikan bahwa umat Islam lebih setia dalam menjalankan ajaran Yesus, dibandingkan dengan kelompok yang mengaku sebagai pengikut Yesus, yang sebenarnya tak mengikuti Yesus. Argumen bahwa umat Islam sebenarnya adalah umat Kristen sejati, didasarkan pada pemahaman bahwa ajaran Yesus tentang keesaan Allah lebih dekat dengan teologi Islam daripada dengan konsep Trinitas. Meskipun ini adalah pandangan yang kontroversial dan tidak diterima oleh mayoritas Kristen, hal ini menyoroti pentingnya kembali kepada ajaran murni para nabi tentang monoteisme. Bagi umat Islam, Yesus adalah nabi besar yang ajarannya tentang keesaan Allah, selaras dengan keyakinan Islam, menunjukkan bahwa mereka adalah pewaris ajaran monoteisme yang murni. Sebagian besar umat yang mengaku Kristen, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan bagian dari Trinitas, suatu doktrin yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam ajaran Yesus sendiri. Banyak sarjana berpendapat bahwa konsep ini, bersama dengan beberapa aspek teologi Kristen lainnya, lebih banyak dipengaruhi oleh Paulus daripada oleh Yesus. Paulus, seorang rasul yang perannya sangat signifikan dalam penyebaran kekristenan awal, memperkenalkan beberapa konsep teologis yang berbeda dari ajaran Yesus yang asli, yang sering menekankan keesaan Allah dan penekanan pada tindakan moral. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau bagian dari Trinitas. Sebaliknya, Dia selalu merujuk pada Allah sebagai Bapa yang tunggal dan esa. Paulus, yang tidak pernah bertemu Yesus selama kehidupan fisiknya di bumi, memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pembentukan teologi Kristen. Surat-surat Paulus yang banyak terdapat dalam Perjanjian Baru menguraikan banyak doktrin yang kemudian menjadi dasar keyakinan Kristen, seperti doktrin keselamatan oleh iman, dan konsep Yesus sebagai anak Allah, yang diutus untuk menebus dosa umat manusia. Paulus juga mempromosikan ide bahwa hukum Taurat tidak lagi relevan bagi orang-orang Kristen,
suatu gagasan yang berbeda dari ajaran Yesus yang menekankan pentingnya menjalankan perintah-perintah Allah. Salah satu pengaruh besar Paulus adalah doktrin penebusan dosa melalui kematian Yesus di kayu salib. Paulus menekankan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristen. Namun, ajaran ini tidak pernah ada dalam ajaran Yesus sendiri, yang lebih banyak berbicara tentang kerajaan Allah, pertobatan, dan kehidupan yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Mengikuti ajaran Paulus, banyak umat Kristen kemudian mulai menyembah Yesus sebagai Tuhan dan bagian dari Trinitas, yang merupakan penyimpangan dari ajaran Yesus yang asli. Hal ini menciptakan paradoks, di mana orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Yesus, justru lebih banyak mengikuti interpretasi dan ajaran yang diperkenalkan oleh Paulus. Jika kita mendasarkan pengertian Kristen pada orang-orang yang mengikuti ajaran asli Yesus, maka mereka yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan memegang teguh doktrin Trinitas, sebenarnya tidak layak disebut Kristen. Mereka lebih pantas disebut sebagai pengikut Paulus, karena banyak ajaran yang mereka ikuti berasal dari interpretasi teologis yang dibawa oleh Paulus, bukan dari ajaran Yesus sendiri. Dalam hal ini, istilah Kristen menjadi agak ironis ketika diterapkan kepada mereka yang lebih setia pada doktrin Paulus daripada ajaran Yesus yang asli. Ajaran-ajaran seperti Trinitas, dosa asal, dan penebusan dosa melalui penyaliban Yesus bukanlah bagian dari ajaran asli Yesus, melainkan hasil perkembangan teologis yang muncul kemudian. Islam menolak semua konsep ini, lebih dekat dengan pengajaran Yesus yang asli yang berfokus pada tauhid dan ketaatan kepada Tuhan. Jika Kristen diartikan sebagai pengikut ajaran Yesus yang asli, dengan penekanan pada keesaan Tuhan, moralitas, dan ketaatan pada hukum Tuhan, maka umat Islam bisa dikatakan lebih memenuhi kriteria ini dibandingkan kelompok yang sekarang mengaku sebagai Kristen. Islam, dengan tauhidnya yang ketat dan penghormatan terhadap Yesus sebagai nabi yang mengajarkan penyembahan kepada Allah yang Esa, lebih mencerminkan ajaran Yesus dibandingkan dengan interpretasi kekristenan yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dalam Trinitas. Oleh karena itu, dalam pengertian yang mendasar dan murni, istilah Kristen bisa dianggap lebih tepat untuk disematkan pada umat Islam.